Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senang sekali kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah keluarga sore hari ini. Bagaimana kabarnya di tengah pandemi yang belum berakhir? Apakah saudara diliputi kecemasan dan ketakutan karena ini semua belum selesai? Ataukah saudara bisa mengingat kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini? Nah, masih dalam semangat kemerdekaan Indonesia ke-75, saya mengajak saudara sekalian untuk bernyanyi bersama, mengingat bahwa Tuhan masih menyertai bangsa ini dalam pujian betapa kita tidak bersyukur. Mari kita meneduhkan hati kita bersama, mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami alami hanya di dalam anugerah dan pertolongan-Mu.
kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Di tengah kemelut bangsa dalam menghadapi pandemi ini, mari kita berdoa lewat satu pujian Indonesia Negaraku. Pujian ini mengajak kita bangga dengan tanah air, namun juga mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kesejahteraan dan perlindungan. Tema ibadah Patuen pada malam hari ini adalah pronei atau kesombongan. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan renungan dari yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat petang Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau senantiasa hadir dan menghampiri setiap keluarga. Kami tahu di tengah pandemi ini kami seringkali ketakutan, kami banyak bergumul dengan segala sesuatu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan, tolong berikan kami ketenangan hati, fokus, agar firman Tuhan bisa kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penebah ini terdiri dari beberapa lidi. Kalau hanya satu lidi mungkin akan menjadi kesulitan untuk membersihkan kotoran. Tapi saat lidi ini bersama-sama, maka akan mudah membersihkan kotoran karena mereka dijadikan satu. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata kehidupan kita juga hendaknya memiliki semangat yang sama. Paulus mengingatkan bacaan kita hari ini, ternyata orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi harusnya bersatu di dalam kehidupan mereka bersama. Mereka tidak menjadi sombong, supaya mereka bisa bersatu di dalam kasih Tuhan. Dan apakah tidak boleh kalau kita memiliki kebanggaan?
boleh saja. Tapi kebanggaan itu tidak menjadikan kita sombong. Dalam bacaan kita hari ini di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20b disebutkan janganlah sombong. Dalam bahasa aslinya pronei, janganlah sombong. Kita ingat ada peristiwa pada saat Jerman dengan tentara nazinya memiliki semangat bahwa mereka adalah bangsa yang unggul, bangsa Arya. Karena kesombongan mereka lah mereka menjadi akhirnya jatuh dan terpuruk. Jangan pernah sombong di dalam kehidupan ini, namun tetaplah bersatu di dalam kasih Tuhan. Terlebih lagi kalau kita bersatu menjadi satu bangsa Indonesia, satu di dalam kasih Tuhan, maka biarlah kita boleh bersaksi. Seperti hanya Lidi ini tidak menyombongkan dirinya, tapi mereka bersatu dan boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Kiranya kita juga boleh bersatu seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Selamat memaknai kemerdekaan kita dengan tetap menjadi satu. Merdeka. Firman Tuhan hari ini mengajarkan agar meskipun kita bangga dengan identitas kita, namun kita perlu menghargai orang lain. Dan kiranya kita tidak menjadi sombong dan tetap dalam satu tujuan yang sama. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama dalam pujian Bukan Karena Upahku. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Terambil dari Amos 5 ayat 22 dan 24. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Mari kita bersama memujikan Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Di dalam syafaat kami hari ini, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan sucikan setiap pribadi dan keluarga yang boleh mengucap syukur bersama di dalam kami menghayati anugerah Tuhan, terlebih lagi di dalam kami bersukacita dan bersyukur atas HUT Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami untuk boleh semakin bersatu dan juga di dalam kami boleh bersama membangun tanpa rasa egoisme kami masing-masing, tanpa kami merasa sombong. Namun biarlah kami boleh hidup berdampingan antar umat beragama dan juga kami boleh hidup bersama dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, kami boleh bersatu di dalam kasih Tuhan. Kami boleh membangun persekutuan kami boleh bercengkrama dengan saudara keluarga sanak saudara kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam anugerah-Mu dan kiranya Tuhan memberkati kami. Kasih dan damai dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawal.
Tuhan.